Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Feni Aprilia dengan NPM 2375811 kelas 5A. Jadi, pada video kali ini, saya ingin mengerjakan lab 3112, yaitu Employee Intelligence Gathering. Jadi, sayangnya orang sering memposting terlalu banyak informasi tentang diri mereka secara online yang dapat dilihat siapa saja. Hal ini membuat mereka sangat rentan terhadap serangan. Jadi, pelaku ancaman dapat dengan mudah mengumpulkan banyak personal identifiable information, yaitu PII, tentang korban hanya dengan melakukan pencarian di situs media sosial seperti Facebook, LinkedIn, Twitter, WhatsApp, dan Instagram. Jadi tujuan dari praktikum ini, kita dapat menggunakan media sosial untuk mengumpulkan informasi identitas pribadi PII dan mengumpulkan informasi melalui media sosial. Bagian 1, mengumpulkan informasi melalui media sosial. Langkah 1, kita melakukan investigasi. Jadi, dalam praktikum ini kita akan berperan sebagai cyberkriminal dan menyelidiki media sosial sendiri untuk melihat berapa banyak PII yang diperoleh. Nah, kemudian di sini kita pertama cari dulu. Di sini saya menggunakan nama saya sendiri. Sebenarnya saya di sini nggak terlalu banyak share tentang data pribadi sih. Tapi orang-orang bisa tahu kalau di sini saya adalah orang Bandar Lampung, tinggal di Lampung, orang Indonesia. Kemudian gak terlalu banyak informasi yang dapat diperoleh sih di sini. Tapi di sini ada AI yang benar tuh, yang ini. Feni Aprilia, seorang mahasiswa teknologi rekayasa internet. Jadi di sini kita dapat bahwa saya adalah mahasiswa teknologi rekayasa internet yang tercatat aktif dan berpartisipasi dalam pemilihan wajah Polinela di Instagram pada bulan Maret 2025, di mana ia memperkenalkan diri sebagai mahasiswa di jurusan tersebut. Lalu mungkin kalau dari YouTube, di sini juga kebanyakan tentang ini ya, pengerjaan lab. Oke. Tapi di sini orang bisa tahu kalau dia scroll down, favorit gamenya yaitu Zepeto. Terus di sini juga ada ya kurang lebih tentang praktikum. Jadi kayaknya orang nggak bisa nemuin terlalu spesifik tentang personal identitas saya. Dan di sini juga Instagramnya juga udah nggak update di sini. Lanjut ya, kita ke step 2. Di langkah kedua, kita melakukan audit sebagai orang asing, membuat akun media sosial palsu untuk melihat profil sendiri,
sebagaimana yang akan dilihat oleh orang asing, melakukan audit terhadap semua situs dan akun media sosial yang pernah digunakan. Items yang perlu diselidiki meliputi semua profil media sosial, nama, tanggal lahir, informasi kontak, dan lain-lain. Update status, lalu banyak informasi yang bisa di your status update, location, date, share content, post from friends and family, any online discuss you have joined your participate in. Jadi mungkin di sini kita coba bikin fake account di Instagram aja, soalnya cukup mudah ya. Nah, di sini kita bisa pakai fake email. Ini aja. Buat akun. Kemudian kita pakai fake email yang ada di sini. Oke, kita isi asal aja. Daftar. Katanya mudah. Oke. Daftar. Oke. Coba kita pakai mode samaran deh. Apa tuh ya? Udah diblokir Instagram. Buat akun. Gak bisa ya. Coba. Oke. Kalau dari sini mungkin di sini kita bisa dapat nama di sini. Kemudian kalau tanggal lahir sih saya nggak ada mencantumkan, jadi mungkin orang nggak bisa dapat. Kemudian informasi kontak juga nggak ada. Tapi waktu itu saya sempet sih naruh email di sini, cuman emailnya sudah nggak bisa, jadi dihapus. Cuman di sini ada yang terhubung ke YouTube account sama jurnal yang telah saya publish doang. Kemudian
Mungkin di sini update status aja tempat-tempat yang pernah dikunjungi. Lalu kalau data lokasi mungkin sudah bisa tertebak dari postingan-postingan mengenai kampus. Jadi bisa kemudian agak terbatas ya. Mungkin ya nggak terlalu banyak informasi yang bisa didapetin. Terus sampai mana tadi? Oh, di sini. Jadi bisa dijawab based on findings from social media. Yang pertama dapat identitas dan pendidikan, kemudian peranan aktivitas, karena di situ saya pernah ngupload tentang kegiatan di kampus, tentang duta, kemudian paling cuman kehadiran dan minat yang ada di YouTube, kemudian prestasi gitu. Refleksi atau temuan, bagaimana cyberkriminal dapat menggunakan informasi berikut. Jadi mungkin kalau misalkan ada seorang cyberkriminal, dia dapat menggunakan informasi kayak universitas untuk melakukan serangan social engineering yang ditargetkan. Misalnya mereka dapat mengirim email phishing yang tampak berasal dari anggota fakultas atau administrasi universitas yang berisi tautan berbahaya atau permintaan data pribadi. Kemudian terkait minat Anda pada hobi atau minat tertentu. Jadi mengetahui hobi bahwa saya suka bermain game yaitu Zepeto, mungkin penyerang untuk membangun rasa kebersamaan yang salah. Mereka dapat membuat mungkin profil yang palsu, terus kayak menjadi seseorang yang mempunyai minat yang sama untuk mendapatkan trust kepada orang tersebut, lalu dia akan nipu gitu. Terus yang ketiga, percakapan publik Anda dengan teman atau kerabat. Jadi percakapan publik dapat mengungkap informasi pribadi yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan kemampuan seperti apa nama hewan peliharaan atau apa nama nama ibu Anda. Terus sebentar, just laptop dulu. Oke, lanjut ya. Lalu saya pernah menemukan kayak pertanyaan kayak siapa nama teman kecil Anda. Nah, itu kita harus hati-hati benar untuk tidak men-share hal-hal yang sifatnya bakal rentan terhadap identitas pribadi. Jadi kita akan merasa lebih tenang untuk tidak ada cyberkriminal yang melakukan hal tidak enak pada kita, ya istilahnya begitu. Kemudian yaitu kan mereka itu menggunakan identitas atau untuk mendapatkan akses yang nggak sah ke akun kita. Jadi bayangin aja kalau mereka dapat informasi tersebut, dengan gampangnya mereka mungkin akan dapat mengakses akun-akun yang ada gitu. Jadi mesti hati-hati. Kemudian di sini ada pertanyaan lagi. Berdasarkan temuan analisis jejak media sosial Anda, apa yang akan Anda rekomendasikan sebagai praktik terbaik media sosial untuk menjaga identitas Anda tetap aman di media sosial? Jadi bagi saya,
untuk melindungi identitas saya di media sosial, mungkin yang pertama saya akan batasi informasi publik. Nah, itu udah saya lakukan. Nggak semua hal harus di-share. Jadi hanya bagikan informasi yang kita nyaman untuk dibagikan ke publik. Jadi ya emang sih saya nge-share tentang saya kuliah di mana, lalu saya tinggal di mana, tapi kan nggak spesifik tinggal di mana gitu. Lalu saya juga nggak ada nomor telepon atau jadwal harian yang detail di akun sosial media. Terus yang kedua, harus gunakan pengaturan privasi yang kuat. Jadi secara rutin kita harus tinjau dan sesuaikan pengaturan privasi di semua platform media sosial untuk memastikan bahwa hanya teman dan keluarga terpercaya dan yang dapat melihat postingan dan informasi pribadi. Kemudian yang ketiga, harus berhati-hati dengan permintaan koneksi. Jadi kita harus berhati-hati dalam menerima permintaan pertemanan atau follower dari orang yang tidak kita kenal. Jadi nggak semua orang harus berteman lain istilahnya, tapi kita juga harus pilah-pilah, siapa tahu di antara orang tersebut ada yang berniat buruk. Jadi kemudian yang keempat, dan menurut saya ini penting ya, kita harus aktifkan autentikasi 2 faktor gitu. Jadi untuk menambah lapisan keamanan yang ekstra. Kemudian terakhir ya, kita harus memikirkan sebelum memposting sesuatu. Jadi sebelum membagikan apapun harus mempertimbangkan apakah informasi tersebut dapat digunakan oleh orang jahat atau yang tadi disebut cyberkriminal. Jadi detail sederhana dalam foto atau penyebutan santai dalam komentar dapat menjadi petunjuk bagi cyberkriminal. Apalagi kalau misalkan kita foto terus di kelopak mata. Di mata itu misalkan dia bisa mencerminkan apa yang ada di lokasi tersebut. Nah, itu bisa bahaya. Kalau orang zoom atau gimana juga itu bisa terlihat. Kemudian kita misalkan post dengan jari telapak tangan, itu bisa aja fingerprint itu bisa diambil oleh mereka. Jadi sesuatu yang diupload itu harus dipertimbangkan gitu. Mungkin cukup sekian video 3112 Lab Employee Intelligence Gathering dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.